Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, NIM 2087037. Di sini saya akan membuat tugas dasar-dasar pendidikan jasmani dan olahraga, di mana saya akan membahas materi tentang sejarah pendidikan jasmani dan olahraga yang berkembang di Indonesia. Yang pertama, pada masa kerajaan. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga pada masa kerajaan di Indonesia. Pendidikan jasmani dan olahraga telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman kuno, termasuk pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada masa kerajaan, pendidikan jasmani dan olahraga merupakan peran penting yang dalam pembentukan karakter bangsawan, persiapan militer, dan sebagai wadah hiburan serta pertemuan sosial. Pada materi ini, saya akan mengulas sejarah pendidikan jasmani dan olahraga pada masa kerajaan di Indonesia, dengan fokus pada kerajaan Hindu-Buddha dan Islam yang berdiri di berbagai wilayah di Kepulauan Indonesia. Baik, yang pertama, pendidikan jasmani dan olahraga pada kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, pendidikan jasmani dan olahraga memiliki peran penting yang artinya pendidikan jasmani ini pada zaman kerajaan Hindu-Buddha memiliki peran yang sangat integral atau sentral dalam upacara keagamaan dalam persiapan militer. Latihan fisik dan kemampuan militer menjadi bagian integral dari pendidikan para bangsawan, sehingga mereka dapat menjadi keamanan dan ketertiban di kerajaan. Olahraga ritual seperti senam, bermain sepak takraw, dan permainan perang yang digunakan sebagai wadah untuk menghormati para dewa dan meningkatkan kualitas spiritual. Selanjutnya yaitu pendidikan jasmani dan olahraga pada kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam, pendidikan jasmani dan olahraga tetap menjadi bagian penting dalam budaya dan kehidupan masyarakat. Meskipun agama Islam menerapkan aturan dan norma yang berbeda dari Hindu-Buddha, kegiatan olahraga seperti seni bela diri, pencak silat terus berkembang dalam menjadi populer sebagai pendidikan militer di kerajaan. Pencak silat juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, baik sebagai sarana pertahanan maupun hiburan. Selanjutnya yang ketiga, ada pendidikan jasmani dan olahraga sebagai sarana pertemuan sosial. Selain fungsi militer dan keagamaan, pendidikan jasmani dan olahraga pada masa kerajaan juga berfungsi sebagai sarana pertemuan sosial dan hiburan. Turnamen olahraga dan pertandingan menjadi acara yang sangat populer di kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Acara-acara olahraga ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat hubungan sosial dan diplomatik antar kerajaan. Selanjutnya, perkembangan olahraga tradisional. Pada masa kerajaan, olahraga tradisional seperti sepak takraw, lompat galah, dan panjat pinang menjadi populer di kalangan masyarakat. Olahraga-olahraga tradisional ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi mempertahankan budaya lokal dan nilai-nilai tradisional. Perkembangan olahraga tradisional ini turut berperan dalam memperkuat identitas budaya suatu kerajaan dalam masyarakat di Nusantara. Selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dari materi yang saya bahas ini. Pendidikan jasmani olahraga pada masa kerajaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, persiapan militer, dan sebagai wadah hiburan serta pertemuan sosial. Olahraga ritual dalam upacara keagamaan dan latihan fisik bagi para bangsawan menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan masyarakat pada masa itu. Selain itu, olahraga tradisional dan permainan menjadi sarana untuk mempertahankan budaya lokal dan memperkuat identitas budaya suatu kerajaan. Meskipun telah berabad-abad berlalu, warisan pendidikan jasmani olahraga ini pada masa kerajaan tetap melekat dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini, seperti apa yang sedang kita rasakan sebagai mahasiswa keolahragaan. Selanjutnya, saya akan membahas pada masa penjajahan di Indonesia. Pendidikan jasmani dan olahraga pada masa penjajahan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan akibat pengaruh kolonialisasi. Penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang membawa dampak pada sistem pendidikan, termasuk bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Makalah ini akan menguras sejarah pendidikan jasmani dan olahraga pada masa penjajahan di Indonesia, dari periode penjajahan Belanda hingga masa pendudukan Jepang. 1. Pendidikan jasmani dan olahraga pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu pengenalan olahraga barat. Yang pertama, penjajahan Belanda membawa olahraga barat seperti sepak bola, tenis, dan atletik ke Indonesia. Olahraga barat menjadi populer di kalangan elit dan bangsawan Indonesia yang terpengaruh oleh gaya hidup kolonial.
Yang B yaitu pembatasan olahraga tradisional, di mana penjajah Belanda melarang atau membatasi beberapa olahraga tradisional yang dianggap mengandung unsur-unsur pemberontakan. Yang kedua itu olahraga lokal yang dianggap mengancam stabilitas kolonial ditekan. C. Perkembangan olahraga sekolah. Pada perkembangan olahraga sekolah ini, olahraga menjadi bagian dari kurikulum sekolah yang diatur oleh pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah di Indonesia mengadopsi olahraga barat sebagai bagian dari pendidikan formal. Selanjutnya itu pendidikan jasmani dan olahraga pada masa pendudukan Jepang. Jepang sebagai penjajah yang berbeda. Yang pertama yaitu Jepang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap olahraga dibandingkan dengan Belanda. Olahraga yang pendidikan jasmani dipromosikan sebagai bagian dari semangat nasionalisme Jepang. Selanjutnya itu ada pengaruh olahraga militeristik, di mana Jepang memperkenalkan latihan fisik dan olahraga dengan orientasi militeristik dalam pendidikan. Olahraga menjadi sarana untuk mendukung semangat juang dan loyalitas terhadap penguasa. Selanjutnya ada pembentukan organisasi olahraga Jepang, di mana Jepang membentuk organisasi olahraga untuk mengelola dan mengarahkan aktivitas olahraga di Indonesia. Olahraga menjadi alat untuk mendukung propaganda dan memperkuat kehadiran Jepang di Indonesia. Selanjutnya yaitu pendidikan jasmani olahraga dalam perjuangan kemerdekaan. Olahraga sebagai alat perlawanan. Yang pertama, pencak silat dan olahraga tradisional digunakan sebagai alat perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, adanya gerakan-gerakan kebangsaan memanfaatkan olahraga untuk menggalang semangat perjuangan. Selanjutnya, pembentukan organisasi olahraga nasional, di mana seiring dengan perjuangan kemerdekaan, organisasi-organisasi olahraga nasional dibentuk untuk mengembangkan olahraga Indonesia secara mandiri. Olahraga menjadi bagian dari identitas bangsa dan semangat nasionalisme. Baik, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menarik kesimpulannya yaitu pendidikan jasmani dan olahraga pada masa penjajahan di Indonesia mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kebijakan dan pendekatan kolonial. Penjajahan Belanda memperkuat olahraga barat dan mengontrol perkembangan olahraga di Indonesia. Sementara, penduduk Jepang membawa semangat militeristik dan nasionalisme terhadap olahraga. Pada masa perjuangan kemerdekaan, olahraga menjadi alat perlawanan dan identitas bangsa yang sangat menguat. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga pada masa penjajahan menandai perubahan signifikan bidang ini dalam konteks sejarah Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas pada masa kemerdekaan Indonesia. Pendidikan jasmani dan olahraga pada masa kemerdekaan di Indonesia mengalami perkembangan sangat signifikan, sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk membangun negara mereka. Pendidikan jasmani dan olahraga menjadi bagian integral dari progres yang pembentukan identitas nasional pembangunan bangsa. Pada materi ini, saya akan mengulas sejarah pendidikan jasmani dan olahraga pada masa kemerdekaan di Indonesia, termasuk peran olahraga memperkuat semangat nasionalisme dan perkembangan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Yang pertama yaitu peran olahraga dalam perjuangan kemerdekaan. Olahraga sebagai alat perlawanan. Olahraga tradisional dan pencak silat digunakan sebagai alat perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang. Olahraga menjadi sarana untuk menggalang semangat perjuangan nasionalisme. Selanjutnya ada partisipasi Indonesia dalam pesta olahraga internasional, di mana kemerdekaan Indonesia membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga internasional. Yang kedua itu adanya partisipasi dalam pesta olahraga internasional menjadi momen penting untuk memperkuat identitas nasional dan memperkenalkan bangsa Indonesia di mata dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Yang pertama, pendidikan jasmani dalam kurikulum sekolah. Pendidikan jasmani diakui sebagai bagian penting dari kurikulum sekolah. Yang kedua, adanya sekolah-sekolah yang prioritaskan pembelajaran olahraga sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kesehatan siswa. Selanjutnya itu pembentukan organisasi olahraga nasional. Pemerintah Indonesia membentuk organisasi olahraga nasional untuk mengelola dan mengembangkan olahraga di Indonesia. Olahraga menjadi sarana untuk membangun atlet dan prestasi olahraga di Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya ada olahraga dalam meningkatkan semangat nasionalisme. Peran olahraga sebagai simbol kebangsaan bangsa. Prestasi olahraga di Indonesia di ajang internasional menjadi simbol kebangsaan bangsa. Yang kedua, adanya olahraga menjadi sarana untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan bangsa. Selanjutnya, adanya olahraga sebagai wadah ekspektasi bagian identitas budaya. Yang pertama, olahraga tradisional dan lokal menjadi wadah untuk mempertahankan dan melestarikan identitas budaya bangsa Indonesia.
Olahraga menjadi sarana untuk membangun dan memperkuat kesetaraan akan keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya adanya pengembangan olahraga membangun bangsa. Yang pertama adanya infrastruktur olahraga, di mana pemerintah Indonesia membangun infrastruktur olahraga untuk menunjang perkembangan olahraga di berbagai wilayah. Fasilitas olahraga yang memadai menjadi sarana untuk menumbuhkan minat dan bakat olahraga di kalangan masyarakat. Yang kedua adanya pengembangan atlet dan pelatih, di mana pendidikan dan pelatihan atlet pelatih olahraga menjadi prioritas untuk mencetak atlet berkualitas. Yang kedua, adanya pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga menjadi langkah strategis dalam membangun prestasi olahraga Indonesia. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menarik kesimpulan yaitu pendidikan jasmani dan olahraga pada masa kemerdekaan di Indonesia memiliki peran penting dalam semangat nasionalisme, membangun identitas nasional, dan membangun bangsa yang kuat. Olahraga menjadi alat perlawanan, simbol kebanggaan, dan sarana ekspresi identitas budaya. Perkembangan pendidikan jasmani di sekolah-sekolah dan pembentukan organisasi olahraga nasional menjadi landasan untuk membangun olahraga Indonesia ke tingkat yang lebih baik. Melalui pendidikan jasmani dan olahraga, bangsa Indonesia terus memperkuat jati diri dan menunjukkan eksistensi di dunia internasional melalui prestasi-prestasi yang terdiri oleh atletnya. Baik, mungkin hanya sekian dari saya tentang materi yang pertama ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.